Di dalam video kali ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Kisah pilu ini menimpa seorang penari asal sebuah kota di Jawa Barat yang terjadi di sebuah kamar kos di daerah Sawah Besar, Jakarta Utara. Pelaku dalam kasus yang sempat membuat warga Sawah Besar ini menjadi gempar adalah pasangan suami dan istri yang juga merupakan sahabat dari korban. Korban dihabisi dengan cara dicekat jalur nafasnya, lalu diserang dengan 26 kali arahan benda tajam yang menyerang organ-organ vitalnya. Dan dengan serangan-serangan inilah si penari dunia malam ini akhirnya berpulang. Ironisnya motif dalam kasus ini cuma disebabkan oleh sebuah masalah yang sangat sepele, di mana korban menolak memberikan pertolongan si pelaku yang lagi kesusahan. Padahal dulu katanya korban pernah ditolong oleh para pelaku. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Jauh sebelum tragedi ini terjadi, kisah ini bermula dari perjalanan panjang hidup seorang wanita yang bernama Jelly Rialita. Pada tahun 2010 yang lalu, dari pemberitaan media, Jelly dikatakan mulai bekerja sebagai seorang penari dunia malam. Di lingkungan pekerjaan itulah dia menjalin persahabatan yang sangat dekat dengan seorang wanita yang bernama Kokom Komaria atau yang lebih akrab disapa Ira. Saat pertama kali mereka saling mengenal, Jelly-lah sosok yang mengulurkan tangan untuk membantu Ira mendapatkan pekerjaan. Kala itu Ira merasa sangat tertarik dengan profesi Jelly sebagai seorang penari dunia malam. Ia pun minta tolong kepada sahabatnya itu untuk menghubungi sang agen penyalur agar bisa ikut mencari peruntungan yang sama dengan Jelly. Singkat cerita, dikarenakan Ira memiliki daya pikat serta semua kriteria yang dibutuhkan, wanita yang bernama asli Kokom Komaria ini dengan mulus diterima bergabung. Dan sejak itulah mereka berdua mulai berbagi panggung dan nasib di bawah gemerlapnya lampu malam Jakarta. Di tengah fokus Jelly merintis karirnya sebagai penari dunia malam, muncullah sosok Angga Kurniawan. Dari sebuah informasi yang saya dapatkan dari sumber pemberitaan media, dikatakan bahwa Angga adalah mantan pacar dari Ira, yang kemudian setelah putus dengan Ira, Angga kemudian menikah dengan Jelly. Dan singkatnya setelah menjalani indahnya masa pacaran mereka, tepat pada 14 Februari 2011, Angga dan Jelly melangsungkan pernikahan bahagia mereka. Dari pernikahan bahagia itu mereka diberkahi satu orang anak yang lahir pada bulan Agustus 2012. Dan lalu dikarenakan kesibukan Jelly yang adalah sebagai seorang ibu, akhirnya Jelly memutuskan untuk berhenti total dari pekerjaannya sebagai penari dunia malam, meninggalkan Ira yang tetap melanjutkan profesinya. Setelah nggak lagi bekerja, Jelly sepenuhnya bergantung pada penghasilan si suami Angga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis ponsel di emperan kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Namun sayangnya, kondisi ekonomi mereka memburuk drastis saat bos tempat Angga bekerja mengalami kebangkrutan. Angga mendadak menjadi pengangguran, tak ada pekerjaan dan bingung bagaimana cara ia menghidupi keluarga kecilnya itu. Tanpa adanya penghasilan sama sekali, pasangan suami dan istri ini nggak sanggup membayar uang sewa tempat tinggal dan akhirnya menjadi pasangan yang hidup menumpang sana dan sini. Kondisi finansial mereka sangat memprihatinkan. Bahkan anak mereka yang baru berusia 8 bulan terpaksa mereka titipkan kepada orang tua Jelly agar kebutuhan makan sang anak tetap terjamin, sementara Angga dan Jelly lontang-lantung menginap di rumah atau kos-kosan milik teman-teman mereka. Sembarilah mereka mencari pekerjaan demi mereka tutupi segala kebutuhan mereka. Pada akhir bulan September 2013, Ira yang telah berada di ujung masa tinggal di kos lamanya memutuskan untuk mencari kos-kosan baru di daerah Sawah Besar, Jakarta Utara. Sengaja ia cari kawasan itu sebab tempat kerjanya di Hotel Emporium Pecenongan hanya berjarak 3 kali selepetan saja. Singkatnya, setelah berjibaku mencari, berjodohlah Ira dengan kos-kosan ini. Sebuah bangunan berlantai 3 di Jalan Kelinci, Sawah Besar. Dan di dalam kamar yang berukuran 2x3 inilah Ira tinggal dan menghabiskan waktu-waktu istirahatnya. Di hotel tempat di mana Ira bekerja sebagai penari dunia malam, dikatakan ia akan berangkat kerja di jam 7 malam sebab show-nya akan dimulai jam 9 malam hingga jam 2 dini hari. Di jam 3 dini hari, Ira akan pulang ke dalam kos-kosannya. Di mata teman-teman satu profesinya, Ira merupakan sosok yang mudah bergaul dan sopan kepada tamu maupun teman-teman Ira yang Ira kenal tentunya. Pada sore 30 November 2013, ponsel iPhone 5 milik Ira berbunyi. Panggilan yang lazim itu datang dari Angga, yang kala itu ia minta bantuan Ira untuk mengizinkan Angga dan Jelly untuk menginap barang 1 atau 2 malam saja di kamar kos milik Ira.
Ira yang sudah lama nggak bertemu dengan keduanya tanpa ragu ia berikan izin itu, dan pada hari yang sama Jelly dan Angga tiba di kamar kos milik Ira. Kehadiran kedua sahabatnya kala itu tentu awalnya membuat Ira merasa senang. Sebab Ira merasa memiliki teman kamar yang saling mengerti tentang profesinya sebagai penari dunia malam atau pekerja malam. Hitung-hitung balas budi dikarenakan tanpa Jelly, Ira mungkin tak akan bisa sampai pada titik mapan seperti pada saat itu. Namun tanpa Ira sadari, kebaikan hatinya itulah yang juga akan mengantarkan Ira berpulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi begini kronologinya. Seperti yang telah sedikit disinggung di awal, petaka ini berakar dari kedatangan Angga dan Jelly ke kamar kos Ira. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah meminta bantuan agar Ira sudi mencarikan pekerjaan bagi Jelly untuk kembali menjadi seorang penari dunia malam. Semacam balas budi sembari Angga berkeliling mencari pekerjaan. Angga juga berniat menitipkan istrinya untuk menginap lebih lama di kamar kos tersebut. Namun setelah beberapa hari pasangan suami dan istri ini menumpang tidur dan makan dengan cuma-cuma, kesabaran Ira akhirnya habis saat Angga minta izin kembali memperpanjang waktu menginapnya. Ira lalu menolaknya dengan lontaran kata-kata yang sangat tajam kepada kedua sahabatnya itu. Dan Ira juga dengan terang-terangan mengusir mereka dengan mengatakan bahwa mereka berdua hanya bisa merepotkan, menumpang segala fasilitas dengan gratis, dan mengakhiri ucapannya dengan makian yang menyebut mereka sebagai gembel dan tak tahu diri. Hinaan yang sangat merendahkan harga diri itulah yang memicu amarah besar di dalam diri Angga. Rasa sakit hati karena merasa diinjak-injak membuat Angga dan Jelly merencanakan sebuah niat yang sangat gelap dan kelam. Angga dengan sadar setelah masih memendam rasa sakit yang terus berkecamuk di hati, pergi membeli sebuah sajam yang memang dipersiapkan khusus untuk melancarkan aksi balas dendam mereka. Angga dapatkan benda tajam itu di pasar baru. Dan tragedi kelam itu akhirnya dilakukan pada Senin malam 2 Desember 2013 jam 8 malam. Di saat itu, Ira sedang berada dalam kamarnya, sedang beristirahat sambil nonton acara TV. Angga yang terus saja dengan sengaja memendam rasa sakit itu tanpa aba-aba. Segera ia sergap tubuh Ira mantan pacarnya itu dengan menggunakan bantal agar suaranya tak terdengar. Sementara Angga berkutat dengan bantal di wajah Ira, Jelly yang ingin ikut andil juga membantu berusaha memegangi tangan Ira agar tidak berontak. Dan di saat yang tepat, Angga lalu mengeluarkan sajam yang barusan ia beli, dan dengan sajam itu, Angga arahkan sebanyak 26 kali ke tubuh Kokom Komaria alias Ira ini. Dan akibat serangan fatal itu, Kokom Komaria alias Ira kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan Ira tak lagi bernyawa, Angga dan Jelly menggasak 2 buah handphone milik Ira dan sejumlah uang milik Ira, lalu bergegas melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dan selesai. Kasus ini bisa terungkap awalnya pada 3 Desember penjaga kos yang mulai menaruh curiga dikarenakan pintu Ira terus saja tertutup rapat dan tak ada sahutan sama sekali ketika diketuk. Dan setelah pintu berhasil dibuka, tragedi itu pun semuanya terungkap. Ira ditemukan tergeletak sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Sementara itu, Angga dan Jelly yang terakhir kali diketahui bersama dengan Ira raib entah kemana. Dari hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, terungkap fakta bahwa nyawa Ira melayang akibat luka fatal dari serangan benda tajam yang menembus organ paru-paru dan ginjalnya. Saat melakukan olah TKP, pihak polisi memastikan bahwa selain handphone dan uang, dompet dan perhiasan milik korban telah raib diambil para pelaku. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita pakaian korban, spray, dan selimut yang sudah dipenuhi dengan noda merah sebagai barang bukti utama. Untuk mengurai jejak para pelaku, polisi langsung bergerak memeriksa 6 orang saksi kunci. Para saksi ini meliputi pengelola dan pekerja kamar kos, orang tua korban, dan teman-teman dekat Ira, hingga tukang ojek langganan Ira. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Ira baru menempati kamar kos itu pada bulan September awal 2013 atas bantuan seorang rekannya. Namun dalam proses penyelidikan, polisi sempat menemui jalan buntu akibat buruknya sistem keamanan di kamar kos itu. Pengelola terbukti lalai dikarenakan tidak pernah meminta salinan identitas penghuni, tidak memasang kamera pengawas, dan membiarkan tamu keluar masuk dengan sangat bebasnya. Tak ada catatan pengunjung sama sekali, dan pengelola tak pernah menegur orang luar yang ikut menginap di dalam kamar penghuninya. Kondisi lingkungan yang serba bebas ini sangat menyulitkan polisi untuk tahu dan melacak siapa saja yang pernah mengunjungi kamar Ira. Sehingga polisi terpaksa harus menggali informasi lebih dalam dari orang-orang terdekat untuk mencari tahu akar masalah korban sebelum peristiwa kelam itu terjadi.
Singkatnya, setelah berjibaku dengan barang bukti dan keterangan para saksi lebih dalam, terungkaplah siapa dalang dari aksi ngeri ini. Sementara itu, di dalam pelariannya, Angga dan Jelly yang membawa kabur harta benda milik korban terus berpindah-pindah dari kota ke kota untuk menghindari kejaran para polisi. Pelarian mereka dimulai dari Yogyakarta hingga akhirnya mereka pun berlabuh di sebuah pondok pesantren di daerah Jember pada tanggal 6 Desember 2013. Di tempat pelarian terakhir inilah, Angga yang merasa kalut dan dihantui rasa bersalah, akhirnya menceritakan aksi fatalnya itu kepada pemilik pondok pesantren. Mendengar akuan dari Angga, sang pemilik pondok pesantren seketika marah besar dan dengan tegas menyuruh Angga untuk segera melaporkan diri kepada pihak polisi. Berkat pengakuan dan arahan itu, pelarian mereka tidak berlangsung dengan lama. Esok harinya, pada tanggal 7 Desember, pihak polisi berhasil meringkus keduanya, Angga dan Jelita, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Angga Kurniawan dengan hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Jelly Rialita diganjar dengan hukuman 7 tahun penjara. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.